Dengan izin Allah, taufiknya serta kekuatan yang diberikannya sampai kita pada penghujung. Entah besok masih puasa atau ini hari terakhir kita. Kalau seandainya besok masih ada, alhamdulillah, masih ada peluang untuk mencetak gol di waktu-waktu terakhir atau di perpanjangan waktu. Semoga yang sudah berlalu Allah catat, Allah simpan. Tidak usah kita buka-buka, tidak usah dibuka notifikasinya, sebab kalau kita sering buka cepat habis. Ya, kita ini boros dalam dunia, boros dalam pahala. Tidak ada, baru sedikit saldonya sudah dibangga-banggakan, habis itu dihabiskan orang lagi, masuk ria di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam, atau macam-macam penyakit-penyakit yang menggugurkan amal. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah, biarlah beliau saja yang simpan, tidak usah ada notifikasi, biar nanti saja di akhirat kita buka. Kalau perlu kita terheran-heran dan terkejut karena bangga. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang tak ada jalan kebaikan kecuali beliau tunjukkan dan kerjakan, dan tak ada jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan supaya dihindari dan dijauhkan. Mudah-mudahan salawat ini menjadi penyuci diri dari sifat kikir dan kedekut, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang bakhil itu adalah orang yang bila namaku disebut tapi tidak berselawat kepadaku. Sebab apa? Satu kali selawat maka Allah balas 10 kali. Dan selawat kata dari Allah pada kita, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah al-maghfiratu war-rahmah, adalah ampunan dan rahmat. Seolah-olah kita mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni 10 kali. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, dan ke-10-nya mustajab. Itulah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang baik-baik ini, walaupun sudah mati namanya disebut bawa kebaikan. Sahih? Nabi disebut namanya, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat disebut nama mereka, Abu Bakar misalnya radhiyallahu anhu. Para ulama kita, orang-orang saleh disebut namanya rahimahullah. Yang masih hidup pun juga membuat kita berdoa kebaikan, dan semua itu diaminkan oleh malaikat. Walaka mithlu, dan kamu dapat semisal itu pula. Bedakan orang-orang buruk, kalau disebut iblis antum bilang apa? Rahimahullah, rajamahullah. Ya, dirubah. Kalau disebut Fir'aun, laknatullah. Sebut Abu Jahal, a'udzubillah. Abu Lahab, Haji Abu Jahal dan Haji Abu Lahab. Abu Jahal haji kan? Abu Lahab haji. Tidak percaya tuan. Abu Lahab haji tak? Haji. Abu Jahal haji. Pengurus Masjidil Haram.
bukan masjid takwa. Pengurus Masjidil Haram tidak tanggung-tanggung. Jadi sempat Masjidil Haram diurus oleh kaum musyrikin. Tentu yang membawa tauhid dimusuhinya, yang penegak syirik diakuisisinya. Jadi kalau ada Pak Haji jadi penentang dakwah, jangan-jangan gurunya, gitu, jangan-jangan gurunya Abu Jahal dan Abu Lahab. Na'udzubillah. Ma'asyarul kiram, mohon izin sebentar ya, tidak lama-lama, sampai ngantuk saja. Ya, saya hitung-hitung menghilangkan ngantuk atau nambah ngantuk. Ya, pokoknya kalau udah ngantuk, saya pun akan ikut juga. Karena kayak tengok mata-mata kurang tidur malam tadi ya, atau tidak tidur sama sekali. Jadi menghilangkan kantuk atau nambah-nambah kantuk. Ngaji itu 2 martabat aja. Ngaji menghilangkan kantuk atau ngaji bikin ngantuk. Ada semua tuh. Ya, saya sudah sering merasakan itu. Kuliah ada jam-jam yang bikin dosennya bikin ngantuk. Iya. Karena dia sendiri nampaknya ngantuk juga. Akhirnya kita jadi ngantuk. Tetapi ketahuilah, menahan kantuk dalam menuntut ilmu itu adalah suatu keutamaan. Nasallallahu lillahi minallahi taufiq. Ma'asyarul kiram, seperti yang dibuat di judul renungan di akhir Ramadan. Saya bilang sama Ahmad, ini pemonong kan Mas? Kalau bikin merenung nanti ya ngantuk kita. Nah, subhanallah, memang seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hayyul insan, innaka ibara'an ayyam. Kamu itu adalah ibarat beberapa hari. Idza dhahaba yawmun zahaba ba'duk. Kalau pergi sehari, hilang sebagian dari dirimu. Artinya apa kaum muslimin? Ramadan kemarin kita tunggu-tunggu, kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya, kalau as-salafus salih dulu 6 bulan berdoa, minta diberikan bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi begitu cepat waktu berlalu, hari berganti, bulan pun menjelang. Kemarin ditunggu datang, sekarang dia menjelang pergi. Seperti hujan lewat, awan lewat sebentar melindungi kita, tiba-tiba dia sudah pergi. Awak ada berharap dapat lindungannya. Tiba-tiba dia sudah pergi, kembali lagi cahaya mentari menyengat kita. Ramadan datang juga sebentar sekali, sangat sebentar. Ya, kayaknya hari ini terakhir saja. Itu maunya terakhir hari atau besok terakhir? Antum was-was nampaknya. Kalau sempat besok terakhir, insya Allah kita tidak masalah, kata beliau. Sah? Hari rayanya sama. Tapi kalau sempat hari ini terakhir, hari rayanya beda. Dan itu hanya ada di negeri. Saya tidak tahu konoha itu apa artinya. Terus terang saya tidak paham apa artinya. Nanti salah sebut pula saya. Sepanjang yang saya ketahui dan pelajari, tak pernah ada sepanjang masa Islam di negeri manapun, di generasi manapun, yang terjadi 2 hari raya atau lebih dalam serumah atau sekampung, kecuali hanya di Indonesia. Ini patut kita renungkan bersama. Ya, apakah perlu diapresiasi atau perlu diperbaiki?
Apa penyebabnya? Kalau menurut tonton, senang tidak kita? Masjid ini sudah takbiran, masjid sebelah masih tarawih. Senang tidak? Kok tidak senang? Kan full colors, penuh warna. Islam itu harus penuh warna. Gimana? Islam Indonesia memang bineka tunggal ika. Orang-orang Kanada memuji di Indonesia itu Islamnya penuh warna. Saking banyak warnanya tercatat 400 lebih aliran menyimpang. Itu yang sudah daftar ulang dan mengembalikan formulir. Yang daftar lalu hilang masih banyak. Tidak balik-balik untuk daftar ulang, masih banyak. Pasti tidak. Yang takbiran hatinya mesti sinis. Nggak ngerti orang tua, masih terawih juga katanya. Dasar ndak menggunakan otak kan. Itu lagi kan. Zaman segini juga influencer juga pakai ru'yah katanya. Yang masih terawih bilang sama yang sudah takbiran, dasar tongkol. Ya, ndak mau patuh pada Rasulullah SAW. Tahu ndak tuan-tuan apa yang menyebabkan ini? Sebabnya adalah ketika hari raya tidak lagi 1 Syawal. Sah? Saya tanya ke pemerintah sekarang, hari raya kapan Pak? Tanya Pak Menteri Agama. Kemungkinan tanggal 30 atau tanggal 31. Mana ada hari raya tanggal 30 dan 31? Yang ada hari raya tanggal 1 Syawal. Hanya ketika hari raya ditentukan dengan bulan Masehi, maka kita pun tidak seragam dalam menentukan hari raya. Oh tidak Ustaz, kami menentukannya dengan Hijriah juga, cuman bertepatan dengan tanggal 31. Tapi yang diumumkan tanggal 31 kan. Kenapa ini ditonjolkan? Katanya biar nanti yang bikin lontong tidak basi, yang bikin sayur ketupat tidak basi. Masa gara-gara ketupat sayur gaya lontong gulai paku kita merubah aturan agama? Disinilah hanya ada di Indonesia. Tidak ada tempat lain. Hari raya puasa berbeda dalam satu daerah atau satu kota, bahkan satu rumah. Ada tidak serumah yang berbeda hari rayanya? Ada. Mertuanya masih puasa, menantunya sudah hari raya, tinggal di rumah mertua pula. Subhanallah, siang-siang udah makan dia, mertua masih puasa. Akhirnya bilang sama putrinya, besok lah pokoknya tahun depan kalian jangan di sini puasa ndak. Iya, ini gara-gara raya ditentukan tidak tanggal 1 Syawal tapi tanggal 31 Maret dan seterusnya. Kenapa saya katakan ini? Karena 1 Syawal itu ditandai dengan melihat bulan, bukan dengan mengkalkulasikan bulan. Kalau kalkulasi bulan itu untuk bikin kalender, untuk menentukan hari cuti, hari libur, dan hari dinas. Tidak apa-apa tuh, teruskan. Kalau perlu bikin banyak tanggal merahnya, ya, bikin banyak tanggal merahnya. Baik, kaum muslimin. Nah, Ramadan yang begitu cepat ini memberi kita banyak sekali pelajaran. Dan pelajaran ini bukti orang sukses belajar dengan yang tidak adalah di saat masuk ke medan kerja, medan amal. Seorang yang berprestasi di bangku kuliah, teknik komputer misalnya, tamat apa dulu teknik komputernya? Dengan nilai excellent. Tapi pas selesai kuliah rusak komputernya, bawa ke
bawa ke tukang servis juga. Berarti sama dengan saya. Waktu kursus komputer, Masya Allah nilainya 198 dari elementary sampai advance sampai maintenance. Ya, saya mau ikut kursus programming waktu itu enggak cukup, dan itu bayar mahal. Tapi pas enggak mau hidup komputernya, nanya sama anak yang masih umur 8 tahun. Itu tandanya pelajaran saya tidak sukses. Hanya teori menghasilkan selembar sertifikat bahwa saya pernah kursus komputer, tapi kalau untuk naik pangkat dia berguna. Untuk ngurus guru besar ini terpakai. Pernah mengikuti kursus ini dan itu, tapi disuruh dan nampak. Nah, demikian pula dengan pelajaran Ramadan yang kita terima ini. Pelajaran paling penting yang diterima di Ramadan apa kira-kira sih? Nah, sabar. Itu yang paling penting. Antum penyabar enggak? Kayaknya enggak. Kaum muslimin, pertama kita dipanggil Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Nabi kokohkan dengan sabdanya, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Oh, ternyata memang Ramadan ini harus menumbuhkan iman dan menumbuhkan kesadaran mencari pendapatan hanya dari Allah SWT. Tentuan kita kalau beramal karena manusia kasih kita gaji kecil. Semakin ikhlas, semakin diberi seikhlasnya. Tahu makna seikhlasnya? Tahu? Oh, Mas itu ikhlas orangnya itu. Lalu berapa kita kasih? Pokok berapa aja mau dia itu. Ya, orang lain dikasih 5 juta, dia kasih 500.000 seikhlasnya mau. Itu kalau manusia yang memberi kita gaji. Sah? Jadi kadang-kadang sebagian orang memanfaatkan keikhlasan orang. Ada yang kenal beberapa orang kerjanya berat, sejak pertama diangkat sampai mati tidak naik-naik gaji. Apa sebab? Orangnya ikhlas. Di sini sebenarnya pemimpin itu perlu orang yang pandai menjaga dan memupuk keikhlasan. Jadi saya dengan kawan-kawan kalau di saat rapat pimpinan, tahu rapat pimpinan? Tentu ada pembahasan tentang gaji, sah? Jadi kalau kita lihat, saya katakan kita bertanggung jawab untuk menjaga keikhlasan staf-staf kita. Gimana caranya? Kalau ada kenaikan gaji, yang pertama dinaikkan gaji bawahan. Ada tuan-tuan menerapkan ini? Enggak kayaknya ya. Yang dinaikkan gaji atasan. Yang di atas naik melambung terus, di bawah tertinggal terus, terpuruk terus. Padahal teori yang benar adalah naikkan gaji bawahan, gaji atasan otomatis tersunda ke atas. Itu tersunda deh, cuy. Ada yang tidak paham tersunda? Tunjuk tangan. Akan terangkat ke atas. Mulai dari apa staf yang paling rendah di kantor misalnya. OB itu apa? Obat batuk. Office boy, masya Allah, keren juga namanya. Office boy, anak kantoran itu ya, mantap. Siapa yang buat nama itu? Masya Allah, anak kantoran, mumtaz.
Misalnya dia bergaji sebulan, berapa gaji Awas? 1,5. Wih, saya adukan ke Disnaker nanti. Ini di bawah UMR ini. Ini bahaya, 1,5 juta. UMR kita sudah hampir 4 juta. Apa nama perusahaannya? Kau muslimah. Tidak usah diadukan, tidak ada banyak ngadu, tidak ada juga. Masyaallah. Ini manusia, makanya orang-orang ikhlas dikasih ikhlasnya. Kalau Allah yang gaji, semakin ikhlas semakin besar. Maka sebenarnya kita harus belajar dari Ramadan ini, karena memang puncak keikhlasan itu ada di puasa Ramadan. Maka Allah katakan fa innahu li ma'asyral kiram. Dinaikkan gaji bawahan dulu 1.500.000 tadi ya, naikkan jadi 3.500.000. Berapa naiknya? 2 juta. Sah? Tentu yang di atas OB tadi ada pimpinannya, kasih ya, kepala seksi. Sah? Yang awalnya gajinya 2,5 juta, sekarang terlampaui oleh anak buahnya, sudah 3,5 juta. Otomatis dia naik lagi 2,5 juta. Yang bawah naiknya 2 juta, ini naiknya 2,5 juta. Berapa jadinya? 5 juta. Ini hampir mencapai gaji direktur. Direktur gajinya 5.750.000. Sah? Nah, mungkin di bawahnya kan masih banyak lagi ya. Ini teori yang tidak banyak orang yang tahu. Yang namanya gaji bawahan bila naik, atasan otomatis naik. Tapi kalau gaji atasan dinaikkan, bawahan tambah terpuruk. Habis anggaran untuk gaji yang di atas saja, yang di bawah tidak dapat. Makanya menghasilkan orang-orang tamak dan tidak peduli pada orang yang di bawah. Nah, Al-Quran, puasa memberikan pelajaran penting, yaitu iman. Pelajaran iman. Apa iman yang dimaksud? Ma'asyil kiram dirahmati Allah, sampai kita merasakan dengan puasa ini lezat dan indahnya keimanan itu. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang bila ada pada diri seseorang, dia merasakan manisnya iman itu. Apa maksud manisnya iman itu? Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, manisnya iman itu adalah istilzazut ta'at, merasakan lezatnya berbuat taat. Nah, Ramadan telah mengajarkan kita, puasa itu terasa ringan, terasa menyenangkan. Baca Al-Quran terasa menjadi kebutuhan pokok kita di bulan Ramadan ini. Rasanya kalau tidak baca Quran setiap hari, kekosong jiwa kita, gersang. Al-Quran, puasa telah mengajarkan kepada kita dengan mudah dan merasakan kelezatannya, menyiapkan perbukaan untuk orang lain. Masya Allah, makanya infak di bulan Ramadan lebih besar dibanding di bulan-bulan lain. Cobalah cari di luar bulan Ramadan, santunan anak yatim diperlukan 20 juta, sudah 20 bulan belum cukup juga. Tapi Ramadan kadang 1 malam 2 malam. Apalagi kalau sudah, dalam istilah tuan-tuan, sudah mengaji. Sudah mengaji, sangat mudah kita merasakan lezatnya berbuat taat itu. Kalau tidak ikut, rasanya kita rugi. Tapi kalau tidak merasakan lezatnya, pas orang sedang penggalangan dana, kita nggak hadir, alhamdulillah untung saya tidak hadir tadi. Kalau tidak, ada pula pengakuan gitu. Ada pula pengakuan. Kalau masih merasa itu, berarti pelajaran Ramadan belum berhasil mendidik kita, memaniskan terasa iman itu. Ma'asyarul kiram, walisalut ta'at wa tahammulil masyaqqi fiha,
dan siap menanggung kesulitan-kesulitan akibat dari pekerjaan atau ketaatan itu. Kita lihat para sahabat Nabi dulu mesti meninggalkan Makkah ke Madinah, dan itu wajib bagi yang sanggup. Berat dah hijrah itu. Kalau ke musalla darul hijrah mah tidak berat, tapi hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari keyakinan syirik ke tauhid, berat mana? Dari bid'ah ke sunnah, berat mana? Berat. Tapi terasa lezat. Coba bayangkan, terasa lezat. Demi untuk hijrah Khabbab ibn al-Arad, dia dicari, diburu oleh orang Quraisy, naik ke atas gunung. Dia itu, mereka dikejar oleh orang Quraisy. Kata dia, kalian tahu orang Quraisy, tidak ada di Mekah ini yang lebih ahli memanah dari saya. Satu-satu, tidak ada yang meleset. Nah sekarang kalian pilih. Ini pikiran nanti di dalam kantong saya ini ada 10 busur panah, anak panah. Berarti 10 kalian akan tewas di tangan saya. Sekarang pilih, mengorbankan sebagian kalian atau biarkan saya hijrah dengan jaminan seluruh harta saya yang saya sembunyikan saya tunjukkan tempatnya. Masya Allah. Berat tak? Berat. Kita akan merantau ke negeri yang belum jelas nasib di sana. Tapi untuk agama, bagi dia itu kecil. Akhirnya mereka pikir-pikir juga, daripada mati kan, daripada mati. Orang kafir kan cinta pada kehidupan, takut mati. Akhirnya mereka terima syarat Khabbab. Baik, kami biarkan kamu hijrah ke tempat Muhammad di Madinah, tapi dengan syarat harta kamu tunjukkan iman. Dia tunjukkan. Subhanallah, datang malaikat kepada Nabi SAW. Jibril memberitahukan Khabbab melakukan itu, sehingga ketika sampai di Madinah Nabi berikan dia apresiasi. Rabihal bai'u ya Aba Yahya, barabihal bai'u ya Aba Yahya. Jual beli yang kamu lakukan itu beruntung besar. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Allah. Yang beli itu Allah. Kalau Allah yang beli, biasanya Allah beli murah atau beli mahal? Allah beli mahal. Satu kita jual, kalau harga pasar kan 100% ya, Allah akan beli dari kita 1000% minimal. Minimal. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah balas 10 kali. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tahu enggak tuan-tuan, 700 kali lipat itu berapa persen? Tidak pernah ngitung duit banyak nampaknya. 700 kali lipat hanya 70.000%. Pernah tuan-tuan jual beli dengan keuntungan 70.000%? Pernah dengar sejarah? Tidak ada. Hanya ada dalam Quran kamus Allah SWT. Dan Allah beli daripada itu. Dan ini kaum muslimin dan muslimat, bila tuan-tuan meyakini ini, akan terasa lezat iman tadi, sehingga kesulitan apapun yang ditanggung, ngantuk hilang. Ngantuk hilang. Makanya kita bisa dengan puasa ini, karena keyakinan dan iman tadi, berharap jual beli kita diterima Allah. Antum siap meninggalkan di siang hari yang paling lezat dan nikmat. Pak, Assalamualaikum. Pak Haji, yang paling nikmat di siang hari itu apa? ST. Tahu aja hobi Pak. Apa yang paling nikmat di siang hari?
minum tuh, makan dan minum sah, sekali-kali syahwat sah, sekali-sekali, karena biasanya di malam, mohon maaf, sahih. Tapi karena Allah, karena iman, kita siap meninggalkan yang paling nikmat ini, makan dan minum, sahih. Imanan wahtisaban, berharap Allah bayar kita, Allah bayar, dan bayarannya mahal. Kita butuh tempat yang istimewa nanti di akhirat. Apa itu? Surga. Mau yang paling rendah atau paling tinggi? Minta paling tinggi, dapat setengah jadilah. Nimpa paling rendah nanti jatuh pula ke neraka dulu. Na'udzubillah. Minta yang paling tinggi. Ini wasiat Nabi. Kalau kalian minta surga, minta al-firdaus al-a'la. Ini supaya obsesi kita tinggi. Masyaallah. Yang paling nikmat di malam hari. Tidur, Masya Allah. Bapak luar biasa, Masya Allah. Yang paling enak di malam hari adalah tidur. Tidur yang paling enak dengan siapa? Tidur yang paling sedap, paling nyaman dengan siapa? Masya Allah. Yang sudah beristri, istri katanya. Taib. Iya, dengan istri. Nah, ini ketika di akhir-akhir atau malam-malam terakhir, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin untuk meninggalkan haus dan lapar sama kita, ya, tapi untuk meninggalkan tidur dengan istri-istri. Kalau kita setengah istri kadang. Nah, tahu makna setengah istri? Ambil istilah diri saya. Setengah istri itu kadang-kadang tidur sama kita, kadang-kadang tidur tempat lainnya. Ada tentu punya istri kayak gitu? Kalau ada beruntung itu. Bisa merasakan ditinggalkan oleh istri padahal masih serumah dengan kita. Sah? Menderita enggak itu, Ustaz? Ditinggal tidur oleh istri. Biasanya laki-laki yang meninggalkan istrinya kan? Wahjuruhunna fil madhaji'. Nah, sekarang istri pula dia biasa meninggalkan kita. Berarti kelangkah teguran yang meninggalkan tempat tidur tidak berlaku lagi begitu, ya. Langsung obat aja lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, meninggalkan istri-istrinya. Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Bila masuk 10 malam terakhir, dia kencangkan ikat pinggangnya. Kencangkan ikat pinggang tafsirnya dua oleh para ulama. Satu, menunjukkan ijtihad, bersungguh-sungguh beribadah. Dua adalah meninggalkan berhubungan suami istri. Untuk melengkapi itu, beliau pindah ke masjid. Sebab kalau di rumah masih nampak juga. Sah? Kalau di masjid walaupun nampak, boleh pun enggak? Weh, di masjid boleh enggak? Pakai kemah, enggak boleh juga? Kenapa enggak boleh? Dilarang Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekat-dekat istri dalam keadaan i'tikaf. Bahkan jangankan melakukan perbuatan itu, akibat perbuatan itu membuat kita tidak boleh tinggal di masjid, sah? Akibat dari perbuatan itu di luar, di rumah misalnya, lalu tidak boleh tinggal di masjid, berarti tidak boleh. Makanya beliau pindah ke masjid. Ma'asyiral kiram, apa yang membuat dia merasakan itu terasa mudah dan lezat, indah? Tadi manisnya iman. Apa yang tiga itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintainya dari segala yang lain dari keduanya, termasuk tidur dengan istri, termasuk makan, minum, dan segala hal. Allah lebih dicintainya. Kalau cinta sudah bicara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ayah dan ibu kita, istri kita,
itu jauh di bawah. Makanya ketika salah seorang sahabat Mus'ab bin Umair atau selainnya, ibunya dia anak manja, anak orang kaya, lalu masuk Islam, di ultimatum sama maknya, ya, saya tak ambil seluruh kemauan yang saya berikan kepadamu. Sebelumnya ada yang mengatakan kepadanya, saya akan mogok makan sampai mati kecuali kamu murtad dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Ya Ummah, ibu, tahu enggak? Enggak ada di Makkah ini orang yang paling berbakti pada ibunya melebihi saya. Tahu kan? Iya, kata ibunya. Ingat, Bu. Andainya ibu punya 1000 nyawa, mogok makan mati, hidup lagi mogok makan mati, hidup lagi mogok 1000 kali di depan saya, kalau kompensasinya bayarannya saya harus meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, jangan harap. Nah, kenapa bisa? Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Walaupun dia tetap berbakti pada ibunya, tapi yang ini tidak bisa. Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dia paksa kamu syirik, jangan taati. Tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap bergaul dengan baik kepada keduanya di dunia. Urusan dunia kita harus tetap berbaik pada orang tua kita yang kafir. Tapi kalau dia paksa kita kafir, enggak. Inilah manisnya iman itu. Dia siap untuk menerima risiko apapun. Kemudian ada yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyuqzafa fin nari ba'da an qadhahu Allah minha. Dia tidak mau masuk neraka setelah Allah selamatkan dia daripadanya. Nah, Ramadan mengajarkan kita ini, bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan kita diberikan kenyamanan, tidak lagi diganggu oleh para marketing neraka, sales-sales yang menjual produk neraka, yaitu syaitan-syaitan di kalangan jin. Cuman syaitan manusia masih ada juga tuh masalahnya. Makanya Nabi ingatkan kepada Muaz, ya Muaz, al-ta'awwazta min syayatinil insi wal jin. Sudahkah kau minta perlindungan kepada Allah dari setan-setan jin dan manusia? Muaz bilang, ya Rasulullah, aminal insi syayatin, ada setan manusia? Na'am, hum asyaddu ala ummati min syayatinil jin. Dia lebih berbahaya daripada setan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan jin dan syaitan, jin dan manusia. Kerjanya apa? Memasarkan produk-produk neraka. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Cuman ingat, mereka hanya marketing. Keputusan untuk membeli tetap di tangan kita. Jadi makanya setan tidak terima disalahkan nanti di akhirat. Makanya jangan dari sekarang, jangan bilang gara-gara setan saya mau semaksiat. Enggak, antum sendiri yang lemah. Setan hanya memasarkan. Jelas? Kan sering kita terpengaruh oleh marketing. Pak, ini kipas korting 50%, standar SNI, Masya Allah, promo hanya berlaku sampai akhir Maret. Harga normal Pak ini 450.000, sekarang lagi promo dijual 200.000. Terpengaruh enggak? Pengaruh enggak? Iya, kita butuh juga ya, kamar sebelah belum ada kipasnya, ini murah lagi, standar S, ini akhirnya dibeli. Ternyata harga aslinya 120.000 nyok.
Nah, pas sampai di rumah 3 hari dah terkulai kipas tu. Jangan salahkan marketingnya. Yang buat keputusan kita. Apa sebab? Kita lemah, tidak cari informasi. Sah? Tidak mau berilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu. Tentu terpengaruh oleh syaitan. Tuan-tuan, kenapa jadi rajin berjamaah? Karena ngaji. Kenapa benci pada bid'ah? Karena ngaji. Kenapa tidak suka kesyirikan? Karena ngaji. Sah? Kalau sempat kita tidak ngaji, syirik-syirik itu digambarkan oleh syaitan sebagai pendekatan kepada Allah melalui ordal. Orang dalam. Abdi dalam. Sah? Kira-kiranya para wali itu orang yang mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Ternyata itu adalah cara-cara syaitan menjadikan kita jadi orang syirik. Kapan tahu? Setelah mengaji. Makanya setan-setan jin dan manusia anti dengan pengajian tauhid. Sah? Anti pengajian tauhid. Apa sebab? Gale mereka akan terganggu. Nanti kuburan tak banyak lagi infaknya. Kalau sekarang kan Masya Allah, infak di kuburan lebih banyak dari infak di masjid. Apa sebab? Tidak. Marketingnya berhasil menipu masyarakat yang tak mau berilmu, yang beragamanya hanya berdasarkan pendapat dan perasaan. Nasallahu alaihi wasallam. Itu baru satu renungan kita, yaitu pelajaran iman dan ihtisab. Maka diulang-ulang Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Kalau ini yang kita tonjolkan, iman, yakin itu perintah Allah dan ditunaikan untuk melaksanakan perintah Allah dan tak berharap sedikit pun selain kepada Allah. Ihtisab. Tadi dah, kalau diharap manusia pujiannya tidak terlalu tinggi, gajinya selalu rendah, dinaikkan dikit pajak nambah tambah pula. Awalnya tidak ada pajak PPH, tapi setelah naikkan gaji ada ada PPN, ada PPH, atau apa lagi, bermacam bentuk potongan dan sebagainya. Habis itu dah naik gaji 10%, harga barang naik 50%. Jadi memang derita di atas derita. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat ini ngajarkan kita pelajaran iman dan ihtisab. Saya kira cukup itu aja lah dulu ya. Ya, nanti kalau saya bahas yang lain nanti tambah ngantuk tuh. Ya besok aja kita sambung ya. Besok masih ada saya? Oh ya, bisa subuh ya. Insya Allah kita sambung bisa subuh ya. Cukup ya? Nah, kasihan saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.